Perkenalkan, nama saya Jerry Kusuma. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang menghadapi musibah dengan sabar. Musibah adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Setiap orang pasti pernah mengalaminya, baik dalam bentuk kecil seperti masalah sehari-hari maupun bentuk besar seperti kehilangan, sakit, atau bencana alam. Yang selanjutnya adalah kunci ketenangan hati. Yang pertama, menerima dengan ikhlas. Menerima kenyataan bahwa musibah merupakan bagian dari hidup. Menerima bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi memahami bahwa segala sesuatu terjadi dengan izin Tuhan. Yang kedua, menyadari hikmah. Setiap musibah atau cobaan datang dengan hikmah tertentu, meski seringkali kita tidak dapat melihatnya secara langsung. Ketiga, menguatkan keimanan. Dalam ajaran agama, kesabaran dalam menghadapi musibah adalah bentuk keimanan. Mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa, dan memperbanyak ibadah bisa memberikan ketenangan batin. Dan yang terakhir ada mengendalikan emosi. Musibah bisa memunculkan berbagai emosi seperti marah, sedih, atau kecewa. Mereka emosi adalah hal yang wajar, tetapi penting untuk mengendalikannya agar tidak menguasai diri. Memfokuskan diri pada solusi, yaitu ada yang pertama, memikirkan solusi. Musibah tidak berarti akhir dari segalanya. Dengan berpikir jernih dan sabar, kita bisa melihat peluang atau jalan keluar yang mungkin tidak terlihat saat emosi masuk menguasai. Yang kedua, dukungan positif. Dukungan dari keluarga, sahabat, atau orang-orang terdekat sangat membantu kita menghadapi musibah. Mereka dapat memberikan semangat, nasihat, atau bahkan hanya sekadar menjadi pendengar yang baik. Dan yang terakhir ada menjaga harapan. Meskipun berada dalam situasi sulit, menjaga harapan adalah salah satu kunci penting dalam kesabaran. Ingatlah bahwa setiap kesulitan pasti akan yang berlalu, dan hari esok selalu menyimpan kemungkinan yang baru. Selanjutnya ada belajar dari pengalaman. Pertama ada evaluasi. Setelah melewati musibah, cobalah untuk mengevaluasi dan mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut. Yang kedua, pertumbuhan pribadi. Pengalaman sulit seringkali menjadikan kita pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Dan yang terakhir adalah bekal masa depan. Belajar dari kesulitan akan membekali kita dalam menghadapi ujian-ujian lain di masa depan. Selanjutnya ada bersedekah dan membantu orang lain. Yang pertama ada meringankan beban. Menyalurkan kebaikan kepada orang lain dapat menjadi cara untuk meringankan beban dan mengingatkan rasa syukur. Dan yang kedua adalah motivasi. Ketika kita melihat bahwa ada orang lain juga mengalami kesulitan, kita bisa merasa lebih kuat dan termotivasi untuk menghadapi masalah kita sendiri dengan lapang dada. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama ada kesimpulan ketenangan hati. Menghadapi musibah dengan sabar memang tidak mudah, tetapi kesabaran adalah kunci ketenangan hati. Selanjutnya ada kesimpulan dari pertumbuhan pribadi. Ingatlah bahwa musibah tidak hanya sebagai bentuk ujian, tetapi juga sebagai cara untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan kuat. Selanjutnya ada sikap sabar. Yang pertama ikhlas menerima, yaitu dengan ikhlas menerima, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan terus berpikir positif, kita bisa melalui setiap ujian hidup dengan tenang dan bijaksana. Yang kedua ada mendekatkan diri. Mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa, dan memperbanyak ibadah bisa memberikan ketenangan batin dan membantu kita melihat ujian dari sudut pandang yang lebih positif. Dan yang ketiga adalah berpikir positif. Dengan berpikir positif, kita akan lebih mudah bersabar dan tidak mudah menyerah pada keadaan. Jadi kesimpulannya, ada 3 manfaat sabar, yaitu yang sudah dijelaskan di